sebelumnya kita kenalan dulu. Kekhususan kebutuhan dalam belajar. Setiap individu memiliki gaya belajar yang unik. Namun, beberapa individu memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan perikatan khusus dalam proses pembelajaran. Kebutuhan khusus ini dapat muncul karena berbagai faktor, seperti gangguan perkembangan, disleksia atau kesulitan membaca, disgrafia, kesulitan menulis, diskalkulia, kesulitan menghitung, ADHD, gangguan pemusatan perhatian dan aktivitas, autisme, gangguan sensorik, gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, gangguan fisik, cerebral palsy dan distrofi otot, kesulitan belajar lainnya, lambat belajar dan kesulitan dalam pemrosesan informasi. Narasi kebutuhan khusus dalam belajar. Narasi ini berfokus pada pentingnya pengakuan dan pemenuhan kebutuhan belajar individu dengan kekhususan. Beberapa poin penting dalam narasi ini meliputi pentingnya identifikasi dini. Identifikasi dini kebutuhan khusus memungkinkan interferensi yang lebih efektif dan asesmen yang komprehensif oleh tenaga ahli yang sangat penting dalam proses identifikasi. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memastikan bahwa semua anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki akses ke pendidikan dan yang berkualitas. Dan pendidikan inklusif memerlukan adaptasi kurikulum, metode pembelajaran ini dan lingkungan belajar. Pendekatan individual. Setiap individu dengan kebutuhan khusus memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik. Program pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan individu tersebut. Dukungan dari guru, orang tua, dan tenaga ahli sangat penting. Penggunaan teknologi bantuan. Teknologi bantuan dapat membantu individu dengan kebutuhan khusus untuk mengatasi hambatan belajar. Contoh teknologi bantuan meliputi perangkat lunak pembaca layar, alat bantu dengar, dan aplikasi pembelajaran khusus. Peningkatan kesadaran penerimaan. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan khusus dalam belajar. Penerimaan dan dukungan dari lingkungan sekitar sangat penting bagi individu dengan kebutuhan khusus. Peran guru dan orang tua sangat krusial dalam mendukung siswa dengan kebutuhan belajar khusus. Berikut adalah penjelasan mengenai peran masing-masing. Peran guru, identifikasi dan asesmen. Guru adalah garda terdepan dalam mengidentifikasi tanda-tanda kesulitan belajar. Mereka perlu melakukan observasi dan asesmen awal untuk memenuhi kebutuhan siswa. Adaptasi pembelajaran. Guru harus mampu memodifikasi kurikulum dan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Ini mungkin melibatkan penggunaan materi yang berbeda, strategi pengajaran yang beragam, atau penyesuaian waktu dan tugas. Penciptaan lingkungan inklusif. Guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan kelas yang aman, mendukung, dan inklusif bagi semua siswa. Ini mencakup mempromosikan penerimaan, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Kolaborasi dengan profesional. Guru perlu bekerja sama dengan spesialis pendidikan khusus, psikologi, dan terapis untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana pembelajaran individual atau PPI. Komunikasi dengan orang tua. Guru harus menjaga komunikasi yang terbuka dan teratur dengan orang tua, memberikan informasi tentang kemajuan siswa, dan bekerja sama untuk mendukung pembelajaran di rumah. Peran orang tua. Dukungan emosional. Orang tua memberikan dukungan emosional yang penting bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Mereka perlu menunjukkan cinta, penerimaan, dan kepercayaan pada kemampuan anak mereka. Advokasi. Orang tua berperan sebagai advokat bagi anak mereka, memastikan bahwa mereka mendapatkan akses ke layanan dan dukungan yang diperlukan. Ini termasuk bekerja sama dengan sekolah.
menghadiri pertemuan PPI dan mencari sumber daya tambahan. Kerjasama dengan guru. Orang tua perlu bekerja sama dengan guru untuk memahami kebutuhan anak mereka dan mendukung pembelajaran di rumah. Komunikasi yang teratur dan kolaborasi yang erat sangat penting. Penciptaan lingkungan belajar di rumah. Orang tua dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah dengan menyediakan ruang belajar yang tenang, mengatur jadwal belajar, dan memberikan bantuan dengan tugas sekolah. Pencarian informasi dan sumber daya. Orang tua harus aktif mencari informasi tentang kondisi anak mereka dan sumber daya yang tersedia, seperti kelompok dukungan, organisasi nirlaba, dan layanan terapi. Kolaborasi yang efektif, yaitu dengan kerjasama yang efektif antara guru dan orang tua sangat penting untuk keberhasilan siswa dengan kebutuhan belajar khusus. Komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan fokus pada kebutuhan siswa adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memberdayakan. Di sini saya ingin memaparkan beberapa metode pembelajaran efektif dan alat bantu khusus yang dapat digunakan untuk mendukung siswa dengan kebutuhan belajar khusus. Metode pembelajaran efektif yaitu pembelajaran individual, menyesuaikan kurikulum, metode, dan kecepatan pembelajaran dengan kebutuhan unik setiap siswa. Selanjutnya, menggunakan rencana pembelajaran individual atau RPI yang dirancang khusus. Selanjutnya, pembelajaran multisensori. Selanjutnya itu melibatkan berbagai indera atau visual, auditori, kinestetik, dan taktil dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, membantu siswa dengan kesulitan pemrosesan sensorik dan gaya belajar yang beragam. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja dalam proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata, meningkatkan motivasi, keterampilan pemecahan masalah, dan kolaborasi. Pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama, mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerja tim. Selanjutnya yaitu instruksi langsung atau direct instruksi. Selanjutnya, guru memberikan instruksi yang jelas, terstruktur, dan langkah demi langkah. Selanjutnya, efektif untuk siswa dengan kesulitan pemusatan perhatian dan pemrosesan informasi. Analisis tugas, memecah tugas kompleks menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola, membantu siswa dengan kesulitan belajar dan disabilitas intelektual. Alat bantu khusus, teknologi bantuan, perangkat lunak pembaca layar untuk siswa dengan gangguan penglihatan, alat bantu dengar untuk siswa yang dengan gangguan pendengaran, aplikasi pembelajaran khusus untuk disabilitas, perangkat lunak pengenalan suara untuk membantu siswa dengan disgrafia, alat bantu visual, kartu bergambar, dan papan komunikasi untuk siswa dengan kesulitan bahasa. Pengatur waktu visual untuk membantu siswa dengan kesulitan manajemen waktu. Peta konsep dan diagram untuk membantu siswa memahami informasi kompleks. Alat bantu manipulatif, balok-balok matematika, dan alat peraga untuk membantu siswa memahami konsep matematika. Mainan sensorik untuk membantu siswa dengan gangguan pemrosesan sensorik. Clay atau tanah liat yang dapat meningkatkan kemampuan sensorik dan motorik halus. Modifikasi pembelajaran. Lembar kerja dengan huruf yang lebih besar atau spasi yang lebih lebar. Materi audio atau video atau spasi yang lebih lebar. Materi audio atau video untuk siswa dengan kesulitan membaca. Tugas yang dipersingkat atau disederhanakan. Lingkungan belajar yang mendukung. Ruang kelas yang tenang dan bebas gangguan. Pencahayaan yang memadai dan pengaturan tempat duduk yang fleksibel. Area sensorik untuk siswa yang membutuhkan stimulasi sensorik. Pentingnya pendekatan individual. Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu metode atau alat bantu yang cocok untuk semua siswa. Pendekatan individual yang
menyesuaikan dengan kebutuhan unik setiap siswa adalah kunci keberhasilan. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga ahli sangat penting dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana pembelajaran yang efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tantangan utama dalam menghadapi kebutuhan belajar khusus. Yang pertama itu identifikasi dan asesmen yang tepat waktu. Kesulitan dalam identifikasi dini. Tanda-tanda kebutuhan khusus seringkali tidak terlihat jelas, terutama pada usia dini. Keterbatasan akses asesmen. Proses asesmen yang komprehensif memerlukan tenaga ahli dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia di semua daerah. Biaya asesmen juga bisa menjadi kendala bagi beberapa keluarga. Ketersediaan sumber daya dan dukungan. Kurangnya guru dan tenaga ahli. Jumlah guru pendidikan khusus dan tenaga ahli seperti psikolog dan terapis seringkali tidak mencukupi. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Banyak sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus, seperti ruang kelas khusus, peralatan bantu, dan aksesibilitas fisik. Keterbatasan dana. Penyediaan layanan pendidikan khusus memerlukan dana yang besar dan seringkali dana yang tersedia terbatas. Tantangan dalam implementasi pendidikan eksklusif. Sikap dan pemahaman masyarakat. Stigma dan diskriminasi terhadap individu dengan kebutuhan khusus masih ada di masyarakat. Adaptasi kurikulum dan pembelajaran. Mengadaptasi kurikulum dengan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individual siswa memerlukan upaya dan kreativitas yang besar. Kolaborasi dan koordinasi. Kolaborasi yang efektif antara guru, orang tua, tenaga ahli, dan pihak terkait lainnya sangat penting, tetapi seringkali sulit dicapai. Tantangan bagi orang tua. Beban emosional dan finansial. Orang tua dan anak-anak dengan kebutuhan khusus seringkali menghadapi beban emosional dan finansial yang berat. Kurangnya dukungan dan informasi. Orang tua mungkin kesulitan mendapatkan informasi dengan dukungan yang mereka butuhkan. Kurangnya akses ke kelompok dukungan dan layanan konseling dapat memperburuk keadaan. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, kita dapat bekerja sama dengan mencari solusi dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan belajar khusus.